Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Untuk materi di video kita kali ini, kita akan mempelajari tentang satu materi yang merupakan materi dari hidrokarbon. Materi ini merupakan satu sub yang sangat pokok untuk bisa kalian pahami sebelum kalian mempelajari materi hidrokarbon lebih lanjut. Silakan simak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Oke, kita mulai materi kita. Pembahasan tentang senyawa hidrokarbon itu dimulai dari materi kekhasan atom karbon. Materi ini adalah materi pembelajaran kelas 11 Kimia semester ganjil. Adapun pembahasan materi ini di video kita kali ini tujuannya adalah untuk memahami khasnya atom karbon, kemudian untuk membedakan jenis atom karbon berdasarkan kedudukannya di dalam rantai karbon. Lanjut ya, kita mulai pembahasan yang pertama tentang khasnya atom karbon. Apa sih khasnya atom karbon? Mungkin kalian di kelas 10 sudah membahas materi ikatan kimia. Nah, atom karbon salah satu khasnya adalah ia dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Kalian pasti ingat bagaimana proses ikatan kovalen terjadi. Sekarang kita lihat bagaimana proses konfigurasi dari atom karbon. Atom karbon mempunyai nomor atom 6 sehingga konfigurasinya adalah 2 dan 4. 4 merupakan elektron valensi. Kalau bentuk elektron valensi ini nanti dari konfigurasi elektron kita rubah ke dalam bentuk rumus Lewis atau dot Lewis, kita akan mendapatkan gambaran sebagai berikut. Jadi atom C-nya di sini punya 4 buah titik, itu berarti mewakili 4 buah elektron valensi. Nah, selanjutnya kalau kita bentuk rumus Lewis ini dengan memperlihatkan tangan ikatannya, akan kita dapatkan seperti gambar yang ada ini. Jadi untuk membentuk tangan ikatan, ini adalah ikatan kovalen, ada 4 buah disebabkan oleh adanya elektron valensi dari atom C. Atom C ini hanya ada 4, dan untuk stabil maka harus berjumlah 8. Oleh karena itu, setiap atom C memerlukan 4 tambahan elektron lagi dari atom lain untuk melengkapi kestabilan dari atom C. Sehingga 4 elektron dari atom lain itu nanti akan menghasilkan 4 buah ikatan kovalen. Berikutnya kita lanjut ke sifat khas yang kedua. Atom karbon itu dapat membentuk rantai karbon. Seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa atom karbon itu punya 4 tangan ikatan. Dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Oleh karena itu, kalau dia nanti membentuk ikatan kovalen, bisa saja terjadi antara atom karbon dengan atom karbon yang lain, sehingga akan dapat berbentuk seperti gambar ini. Atom karbon yang di sini berikatan dengan atom karbon yang ini dalam satu ikatan kovalen tunggal. Begitu juga dengan yang di sini
Dan ada sesuai gambar ini ada 4 atom karbon saling berikatan kovalen sehingga membentuk seperti rantai. Inilah yang disebut sebagai rantai karbon. Kemudian rantai karbon juga bisa berbentuk seperti gambar yang ada ini. Nah, di sini sudah berbeda dengan gambar yang pertama. Ini ada atom karbon berikatan dengan karbon yang di ujung bawah sini, juga ada yang di sini. Bentuknya seperti membentuk cabang. Jenis kedua rantai karbon ini digolongkan ke dalam rantai karbon alifatik atau terbuka. Namun karena bentuknya ada berbeda, yang di sini itu namanya rantai karbon alifatik tidak bercabang, dan yang di sebelah sini rantai karbon alifatik yang bercabang. Masih ada bentuk rantai karbon yang lain, bisa kita lihat seperti yang di sini. Ada rantai karbon tapi bentuknya saling menyambung, kemudian membentuk jalinan yang tertutup, atau mungkin juga bisa seperti ini rantai karbonnya. Keduanya ini termasuk jenis rantai karbon yang tertutup atau disebut rantai karbon siklik. Akan tetapi yang di sebelah sini, bentuk ini adalah bentuk khusus yang lebih sering dikenal dengan namanya siklik aromatik. Ini adalah bentuk rantai-rantai karbon yang merupakan khasnya atom karbon yang kedua. Kita lanjutkan dengan khasnya atom karbon yang ketiga. Atom unsur karbon, seperti kita lihat di yang pembahasan pertama tadi, dia hanya memiliki 2 buah susunan konfigurasi elektron, dan itu berarti dia hanya memiliki 2 kulit atom. Oleh karena itu, atom karbon dikatakan merupakan unsur yang relatif kecil. Akibatnya ya, bahwa atom karbon ini nanti akan membentuk ikatan kovalennya yang relatif kuat, dan juga dapat membentuk ikatan kovalen rangkap, sehingga rantai karbon yang dibentuk juga bisa mengandung ikatan rangkap yang bermacam-macam. Yang pertama adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ini ada 1 ikatan kovalen rangkap 2 di dalam rantai karbonnya. Kemudian bisa juga nanti bentuknya seperti ini. Ikatan kovalennya ada mengandung ikatan rangkap 3. Jadi ini ada kovalen rangkap 3. Masih termasuk ke dalam jenis rantai karbon alifatik atau yang terbuka, tetapi dia mengandung ikatan kovalen rangkap, dan bisa dikatakan ini adalah kovalen jenis rantai karbon yang merupakan rantai karbon alifatik tidak jenuh. Tidak jenuh karena ada ikatan rangkapnya. Sedangkan yang sebelumnya tadi di contoh awal itu adalah ikatan karbon tunggal, rantai karbonnya termasuk alifatik yang jenuh. Nah, ada 3 khasnya atom karbon yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan ke tujuan yang kedua. Sesuai dengan adanya rantai-rantai karbon, maka akan muncullah jenis-jenis atom karbon. Berdasarkan posisinya tadi di dalam rantai karbon, maka atom karbon itu nanti dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, ya, ada yang namanya atom karbon primer, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon yang lain. Yang kedua,
adalah atom karbon sekunder. Atom karbon ini adalah atom karbon yang terikat langsung pada dua atom karbon yang lain. Berikutnya ada atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada tiga atom karbon yang lain. Dan yang keempat adalah atom karbon quaterner, yaitu atom karbon yang langsung terikat pada empat atom karbon yang lain. Jadi kalau primer itu berarti satu yang diikatnya, kemudian atom karbon sekunder berarti dua, yang tersier berarti tiga atom karbon yang terikat, kemudian yang terakhir adalah quaterner, yaitu atom karbonnya mengikat atau terikat pada atom karbon yang lain sebanyak 4 buah. Untuk lebih mudah memahami penjelasan tentang jenis-jenis atom karbon tadi, mari kita lihat contoh dari struktur karbon yang ada pada gambar berikut. Di sini ada gambar rantai karbon yang sudah diberi tanda-tanda dan diberi warna. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada atom karbon yang diberi tanda dengan angka 1. Kita lihat. Di sini ada 5 buah atom C yang diberi tanda angka 1. Kemudian ada C yang diberi angka 2, 3, dan 4. Pertama kita lihat dulu atom C yang diberi tanda angka 1. Untuk atom karbon yang di atas ini, ya, atom karbon ini terikat langsung pada satu atom karbon yang diberi tanda atom C-nya ini adalah nomor 4. Ya, jadi ini terikatnya satu ke sini. Atom C yang di pojok sebelah kiri ini juga terikat pada satu atom karbon, yaitu atom karbon yang ditandai dengan C yang 4. Atom karbon di bawah sini juga hanya terikat pada atom C nomor 4. Jadi ini hanya satu atom karbon C yang dia ikat. Begitu juga dengan atom karbon C yang di sebelah kanan ini. Hanya satu yang dia ikat. Yang di atas sebelah sini juga hanya satu yang terikat. Nah, atom karbon yang seperti ini tadi, dia hanya langsung terikat pada satu atom karbon yang lain. Berarti atom karbon yang kita beri tanda nomor 1 ini adalah atom karbon primer atau atom C primer. Kita lihat atom C yang diberi tanda dengan nomor 2. Atom C ini terikat langsung kepada atom C yang diberi tanda nomor 3. Ini atom C-nya terikat pada atom C nomor 3, kemudian juga terikat pada atom C nomor 4. Nah, ada 2 yang dia ikat. Jadi, atom C yang diberi tanda nomor 2 ini adalah termasuk atom C sekunder, karena hanya 2 buah atom C yang diikatnya. Lalu atom C yang diberi tanda dengan nomor 3. Ya. Apa atom C yang ini termasuk jenis yang mana? Kita lihat. Atom C yang nomor 3 ini terikat pada atom C yang diberi tanda nomor 1 yang di atas ini, kemudian yang di samping sebelah kanannya, dan juga atom C ini terikat pada atom C sebelah kirinya yang diberi tanda nomor 2. Jadi ada 3 buah atom C yang terikat kepada atom C yang kita beri tanda nomor 3 ini. Artinya atom C yang ini adalah termasuk atom C tersier karena 3 buah atom C yang dia ikat.
Kita lanjutkan ke atom C yang diberi tanda nomor 4. Yang ini ya, yang ada C diberi tanda nomor 4. Kita lihat saja berapakah jumlah atom C yang terikat oleh dia. Kita hitung. Jadi ini ke atas 1 buah, ke samping kiri 1 buah, ke bawah 1 buah, dan ke sebelah kanannya kepada atom C yang diberi tanda nomor 2 ada 1. Total yang terikat oleh atom C yang kita beri tanda nomor 4 ini ada 4 buah atom C. 1, 2, 3, 4. Maka atom C yang diberi tanda nomor 4 ini adalah tergolong atom C quaternar. Untuk lebih memahami, kita aplikasikan kepada contoh soal. Kita perhatikan senyawa hidrokarbon yang ada pada gambar berikut. Senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa dari karbon yang berbentuk struktur rantai karbonnya sudah terlihat pada gambar berikut. Ada C dan H, oleh karena itu dikatakan senyawa hidrokarbon. Nah, pada struktur ini mari kita hitung berapa jumlah atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C quaternar. Kita lihat penyelesaiannya. Kembali kita buka soalnya tadi. Kita cari yang pertama adalah atom C primer. Atom C primer tadi atom C yang mengikat atau terikat pada satu atom C yang lain. Kira-kira yang mana? Kita lihat pada gambar ini. Yang pertama, atom karbon yang di sini, ini hanya mengikat kepada atom karbon yang ini, yang di tengah ini ya. Hanya satu. Masih ada yang lainnya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini juga hanya mengikat satu atom karbon. Kemudian yang di sini, yang di bawah ini juga hanya mengikat satu atom karbon yang ke sini. Nah, terus yang di ini, sini, dan yang terakhir ini. Maka ini adalah atom karbon primer. Hanya satu yang diikat atom C yang lainnya. Berarti kalau kita hitung jumlah atom C primernya ada 5 buah. Kita lanjutkan mencari atom C sekunder. Atom C sekunder itu atom C yang terikat langsung kepada 2 atom C yang lain. Yang mana kira-kira? Kita perhatikan, ternyata yang ini atom C-nya terikat kepada atom C yang di sebelah sini, yang sebelah kanan 1, yang di sebelah kirinya ini juga 1. Ada 2 atom C yang terikat. Berarti ini termasuk yang sekunder. Kita cari masih ada lagi 1 yang lain, yaitu yang di sini sebelahnya ini ya, terikat pada atom C yang ini dan juga yang di sini. Jadi 2 buah atom C yang terikat oleh dia. Dan ini berarti keduanya ini adalah atom C sekunder sebanyak 2 buah. Kembali melanjutkan untuk mencari jumlah atom C tersier. Masih ingat tadi atom C tersier? Atom C yang terikat langsung kepada 3 buah atom C yang lain. Yang ini ya, kita perhatikan 3 buah atom C yang diikat yang mana saja? Sebelah kanannya, ini sebelah kanannya, ke bawah, dan ke samping sebelah kiri. Jadi ada 3 buah atom C yang ia ikat. Berarti ini adalah atom C tersier sebanyak 1 buah. Yang terakhir ini atom C-nya terikat pada 1, 2, 3, 4, terikat pada 4 atom C yang lain. Berarti ini adalah atom C quaternar. Dan hanya ada 1. Sehingga kita sudah dapatkan jawabannya pada struktur rumus
rumus hidrokarbon yang ada ini ya, pada contoh soal yang ini, jumlah atom C primernya sebanyak 5 buah, jumlah atom C sekundernya ada 2 buah, dan jumlah atom C tersiernya ada 1 buah. Yang terakhir, atom C kuarternar juga ada 1 buah. Gimana? Mudah kan? Oke, untuk memudahkan kalian dalam memahami, coba kita praktekkan dalam bentuk soal latihan berikut. Ini ada beberapa soal. Soal yang pertama adalah menentukan jenis rantai karbon. Ada 3 buah jenis, termasuk jenis rantai karbon yang manakah ketiganya ini. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung berapakah jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan atom C kuarternar pada senyawa dengan rumus struktur. Yang pertama, seperti gambar yang A dan yang B. Nah, silahkan dikerjakan. Selamat belajar. Jika ada kesulitan dan ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti pada video berikutnya tentang pembahasan senyawa hidrokarbon. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Ingat, bersama Kimiaku Channel, kimia jadi mudah, kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.